pemirsa Makassar TV dimanapun Anda berada. Komite Pemantau Legislatif yang merupakan lembaga non-pemerintah atau NGO yang selama ini mengawasi kinerja anggota legislatif, hari ini genap berusia 10 tahun. Dan saat ini saya sedang berada di Hotel Sahid Jaya Makassar, di mana di tempat ini Anda akan menyaksikan secara langsung bagaimana peringatan 10 tahun Kopel dengan tema Bersama Kopel Mengawal Demokrasi. Rencananya acara ini akan dibuka langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan akan menghadirkan keynote speaker Haji Abdul Aziz Kahar Musakar. Selain itu akan ada juga rangkaian acara menarik lainnya, diantaranya pameran Good Governance Expo 2010 dengan tema peran pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan. Kemudian ada talk show, ada peluncuran buku, dan juga ada acara penganugerahan Kopel Award bagi tokoh atau aktor individu dan lembaga dari kalangan pemerintah daerah serta DPRD yang selama ini melakukan inovasi dalam pembangunan tata kelola pemerintahan di daerah. Baiklah pemirsa, bagaimanakah peringatan 10 tahun Kopel? Mari kita simak bersama-sama. Sebongkah tanah yang tidur panjang dalam mimpinya, segenggam tanah liat melekat di kaki-kaki telanjang. Ada yang menangis, ada yang tertawa. Ada yang diam. Derap langkah teruslah berjalan. Menelusuri jalan-jalan yang berlubang, biar kemunafikan menghadang, biar badai menerjang jalan, dan jalanlah teruslah berjalan. Matahari terbit di ufuk timur, mengusik kesombongan, mengusik orang-orang harus dibangunkan. Kami bernyanyi menjadi saksi kenyataan harus dikabarkan. Kami bernyanyi menjadi saksi. diam, diam. Hah. Kalian tidak tahu apa dengan cara itu bisa selesai. Kalian juga tahu
kita lakukan saja di pengadilan. Itu kan lebih baik kan? Bukan pakai kopel. Kopel itu adalah bagian dari kehidupan yang ingin menegakkan kebenaran di atas kebenaran. Tapi itu kan resiko. Risiko. Hati-hati bicaramu supaya hidup ini terbuka pula untuk kamu. Resiko kata-kata. Ini bukan resiko, ini adalah buah kebijakan Tuhan terhadap hambanya yang menegakkan semua kebenaran. Bagaimana pula kamu ini? Hadirmu adalah doa-doa dari ketindasan. Orang-orang memang harus dibangunkan. Perjuangan memang harus mengumpulkan tapi tidak semua dewa seperti itu, tidak semua. Hari ini saya tidak bisa tidur. Sebagai manusia takut juga. Tidak. Lebih baik aku tidur saja kalau begitu. Yang ditanam dewa-dewa dari kayangan, bakal sunyi Malayupura, bakal lengang Dharma Siraya, bakal sunyi batang hari. Duhai taman, Kanda, tidak usahlah kau risaukan, Kanda. Berjuang teruslah, Kanda. Adinda selalu bersama. Hari ini rakyat berdoa, Kanda, demi memperjuangkan sebuah kebenaran. Tidak usahlah risau, Kanda. Lanjutkanlah perjuangan itu, Kanda. Coba lihat. Seberang sana terdengar suara zikir mengagungkan asma Allah, mengiringi perjalanan kapal yang ingin menegakkan sebuah keadilan. Kamu lihat, mereka berzikir subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Kamu lihat, mereka rukuk dan sujud, inginkan karunia Allah dan keridhaannya di wajahnya, tanda-tanda bekal
ikhlas, mereka sujud. Demikianlah perumpamaan mereka dalam Taurat dan perumpamaan mereka dalam Injil. Seperti benih yang melakukan, seperti benih yang mengeluarkan batang, lalu menjadi tegak karenanya, lebat dan tegak atas batangnya, tapi menyukakan hati para penabur. Wahai pejuangku, teruslah berkobar. Engkau laksana mutiara di pagi hari, laksana embun menyapa pucuk-pucuk daun dan berpikir seperti busur melepaskan. Sambutan Koordinator Kopel Sulawesi. Kepada Bapak Samsudin Alimsa, dengan hormat disilakan. Ya, makasih teman-teman sekalian, Kak Bus yang begitu membuat kita hangat di forum ini. Kadang saya panggil beliau ini Kak Bus, kadang dipanggil Papi, dan kadang saya panggil Bapak. Kebetulan saya punya perjalanan hidup yang tidak bisa lepas dari beliau. Kesetiaan beliau bersama-sama dengan kami. Kebetulan saya bisa mungkin agak GR mengaku murid beliau. Saya sekolah di Bantaeng, beliau adalah guru saya di sekolah dan guru saya di rumah karena saya tinggal di rumahnya. Saya belajar dari beliau tentang teater dan kemudian mengikuti kami di sini sehingga Bapak jangan heran Kopel memiliki binaan teater. Saudara-saudara kami dari komplain di Bantaeng yang setia setiap acara Kopel setiap tahun menyumbangkan di acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak anggota DPD RI Ustadz Aziz Kahar Musakar, alhamdulillah hadir di tempat ini bersama-sama dengan kita. Beliau dengan hormat di forum ini kami minta kesediaannya untuk menjadi keynote speaker tentang tema kita, seberapa penting sebenarnya anggota DPR parlemen kita untuk responsif terhadap isu-isu pemberantasan korupsi yang kemudian bisa mengangkat harkat masyarakat kita yang di kolom jembatan seperti digambar tadi di Kopel di slide-nya itu, kemudian bisa menghidupi kehidupannya lebih layak. Bapak Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Wakil Ketua Pak Andre yang setia dari awal bersama-sama dengan kita. Perjalanan Pak Andre saya kira juga tidak bisa lepas dari Kopel dan kita lihat tadi di tayangan-tayangan itu. Pak Haidar dari Makassar, Bapak-bapak sekalian dari DPRD Parepare, DPRD Luhut Timur, DPRD Bantaeng, kemudian Bulukumba, pemerintah eksekutif. Saya kira ini adalah forum kita semua. Tidak mungkin bisa saya sebut satu persatu. Ada teman-teman dari NGO, dari pimpinan ormas dan lain-lain. Dan saya kira ada juga yang lebih luar biasa adalah tamu kami dari jauh. Ada Pak Muntajid, akan bersama-sama kita sebentar. Beliau begitu banyak memberikan apresiasi dan masukan-masukan di Kopel beberapa tahun terakhir, terutama dalam hal penguatan kapasitas DPRD ketika beliau bersama dengan LJSP USAID. Ada Ibu Bapak Marinus Manurung dari beliau ini dengan bersama Nyonya datang juga dengan Ibu Heti bersama dengan kita, tapi saya selalu menyatakan jangan banyak diganggu karena dia mau bernostalgia di Makassar. Sama nostalgianya Kopel hari ini 10 tahun. Beliau ini memang adalah orang Batak, Batak Toba. Jadi kalau ada yang mau ke Danau Toba, minta petunjuklah dari beliau. Tapi dia nun jauh dari sana datang ke sini karena kampung keduanya katanya adalah Makassar dan bertemu jodoh di Makassar memang beberapa tahun yang lalu.
Beliau pernah menjadi pengajar di Makassar. Jadi apa yang ingin saya sampaikan adalah banyak orang yang berkontribusi, banyak pihak yang berkontribusi di forum ini untuk kemudian sama-sama ingin menyemarakan 10 tahun Kopel itu. Tema yang digagas Kopel memang hari ini adalah sebenarnya kalau kita lihat di atas 10 tahun bersama Kopel mengawal demokrasi. Apa yang ingin ditangkap di situ adalah Kopel ingin menyatakan bahwa sesungguhnya ada banyak aktor, ada banyak stakeholder yang terlibat dalam proses-proses untuk kemudian pencapaian cita-cita tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Tidak hanya Kopel atau mungkin tidak hanya dengan organisasi yang lain. Tapi ada banyak aktor termasuk di DPR yang menjadi penting adalah ada banyak teman-teman dari partai politik dan lain-lain yang kemudian kita ingin menyatakan bahwa visi yang sama, tujuan yang sama untuk perbaikan harkat hidup masyarakat bangsa kita yang kita kemas dalam sebuah tema bersama 10 tahun mengawal demokrasi. Kopel sendiri seperti dijelaskan Pak Anwar dalam gagasan kita adalah memang pada proses awal pendirian core yang dipilih Kopel sesuai dengan namanya itu adalah perbaikan di DPRD, mengadvokasi DPRD. Ada tadi maaf ada Ibu Apiati PMI, tapi dia juga dari Ibu Asisten dari Pemkot, tapi saya lebih senang menyebut dia dari PMI karena kalau PMI itu adalah sisi komunikasinya jauh lebih jelas gitu. Bapak Ibu sekalian, ketika proses perjalanan Kopel kemudian ada orang yang bertanya. Poin yang pertama kalian tidak bisa kami lupakan ketika kami berhadapan dengan DPR adalah selalu bertanya, makhluk apa lagi yang datang di kami ini? Kopel itu apa? Pertanyaan pertama adalah makhluk apa itu Kopel? Dan yang kedua sebelum kami bisa jawab adalah sudah muncul pertanyaan yang lain lagi. Anda mewakili siapa? Ini dua pertanyaan yang begitu sangat berat untuk membutuhkan kami berpikir beberapa waktu untuk menjawabnya. Tapi lagi-lagi belum kami mampu menjawabnya. Ada pertanyaan yang lebih besar lagi. Apa iya Anda mampu mengawal DPRD? Dengan begitu pertanyaan-pertanyaan yang sangat berat bagi kami, sampai hari ini kemudian kami tidak bisa menjawab dengan lisan. Tapi kemudian saya nyatakan kepada teman-teman, mari kita menjawab dengan sebuah aksi tindakan. Hanya dengan sebuah kreativitas, hanya dengan sebuah langkah nyata untuk kemudian orang berkata, itulah jawaban atas pertanyaan kami yang dulu. Sehingga Kopel kemudian melakukan sebuah strategi bagaimana melakukan pendidikan politik di partai politik, di masyarakat, dan kemudian penguatan-penguatan di DPRD. Jadi kemudian dalam posisi itu memang Kopel tidak pernah untuk kemudian menjawab pertanyaan secara lisan itu. Kami menjawab dengan sebuah langkah nyata. Ada yang menarik yang ingin saya kutip di forum ini adalah ada pernyataan yang menarik ketika kami berdialog dengan Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Pak Muhammad Rum beberapa waktu yang lalu. Pada saat itu kemudian ada kegelisahan yang muncul yang ternyata mereka juga rasakan. Bagaimana ketika dia tahu betul peristiwa anggota DPRD 99 tahun 2004, di mana pada saat itu kita tahu betul ada PP 110 yang kemudian Kopel masuk bagian yang melaporkan anggota DPRD. Dan pada saat itu ada tekanan-tekanan untuk kemudian bagaimana kita bubarkan saja Kopel. Dan kita bisa melakukan apa saja untuk Kopel. Teror, suap, sekalipun itu bisa kita lakukan. Sampai kemudian bergerak di periode tahun 2004-2009. Tapi kemudian Pak Rum menjawab dengan sederhana kepada kami sebelum kami bertanya kepada beliau, apa jawaban Bapak? Dia berkata kepada teman-teman semua anggota DPR, Anda jangan melakukan sesuatu gerakan untuk memaksa Kopel berhenti. Kita harus memiliki kesadaran yang baik, kesadaran kritis bahwa semua lembaga dibentuk atas tujuan yang baik dan dimandatir oleh konstitusi yang kuat. Kopel telah memilih garisnya untuk melakukan advokasi penguatan kapasitas dan lain-lain terhadap pemerintah daerah, dalam ini termasuk DPRD. Sehingga kalau kemudian di kemudian hari Anda melakukan cara-cara memilih untuk menghentikan Kopel dengan cara tidak melakukan kerja, maka sesungguhnya demikian itu adalah, ini kata Pak Rum, demikian itu adalah Anda telah melakukan sebuah tindakan kekerasan politik kepada warga. Tapi cara untuk menghentikan Kopel katanya adalah ada satu rumus,
yaitu lakukanlah sebuah kerja, mengabdilah untuk rakyat yang maksimal dan serius, karena dengan demikian adalah Anda melakukan kerja-kerja yang mulia dan beribadah, nilai ibadah di sisinya. Saya ingin menegaskan juga memang bahwa Kopel, kalau Bapak Ibu baca di websitenya Kopel, ada di bawah itu penegasannya. Saya selalu menyatakan sama teman-teman baik di daerah, di mana saja teman-teman Kopel, karena Bapak Ibu sekalian sekedar informasi, di 10 tahun ini Kopel sudah berada di 7 provinsi. Sudah ada berada di 7 provinsi, bukan hanya di Sulawesi Selatan. Kita ada teman-teman dari Maluku Utara, dari Tidore ada hadir jaringan kita. Kemudian ada dari Sumatera Utara. Di Sumatera Utara kita ada, di sana ada 2, 1 kabupaten dan 1 kota, Kabupaten Karo dan Kota Midang. Kemudian kita dalam proses ini adalah itu pembukaan di daerah Yogyakarta. Mudah-mudahan doakan kami Kopel bisa sukses. Satu hal yang bisa kami tekankan sama teman-teman di Kopel adalah bahwa dalam proses kerja Kopel tidak sama sekali mencari-cari kesalahan orang, apalagi untuk mencari popularitas, apalagi kemudian ada yang menyatakan untuk memeras. Kopel dalam domainnya adalah tidak mencari-cari kesalahan orang. Kalaupun kemudian teman-teman yang pemantau di DPR, yang melakukan analisa anggaran, yang melakukan evaluasi perda, menemukan ada penyimpangan yang dilakukan oleh yang mengambil kebijakan itu, maka sesungguhnya Kopel hanya menemukan kebenaran itu sendiri. Karena itulah kebenaran di balik kesalahan kita. Itu yang kita lakukan Kopel. Jadi Kopel tidak akan melakukan mencari-cari kesalahan. Maka dalam konteks itu, kalau ada Kopel di lapangan untuk kemudian sekedar melakukan ada deal, ini mau sekaligus saya klarifikasi, ada yang menyatakan di daerah-daerah Kopel menyerang proyek dan lain-lain. Kopel tidak mencari-cari kesalahan proyek itu. Tapi kalau ditemukan, itulah kebenaran. Kebenaran atas kesalahan pengadaan barang dan jasa itu. Itu saya kira yang konsep Kopel. Kemudian dalam rangka 10 tahun ini saya ingin menyatakan bahwa doa kami adalah, terima kasih tadi sudah dipimpin oleh Ustaz Majid, dan kehadiran saya ingin memaknai bahwa kehadiran kita semua di sini itu adalah sebuah doa bagi kita semua untuk penuh semangat bahwa kita masih melangkah lebih baik. Satu prinsip yang ingin saya tanamkan di kita semua untuk di Kopel adalah bahwa saya dengan teman-teman di Kopel selalu memaknai kehidupan itu adalah sebuah rahasia. Memaknai kehidupan adalah bagian dari rahasia. Bisa kita bayangkan misalnya, kalau ternyata besok ini kita tahu negara kita ini akan bubar, atau kemudian terjadi kiamat, maka tidak akan mungkin ada orang lagi yang akan datang di forum ini. Tidak akan ada lagi peserta yang datang memamerkan produk-produknya, dan Pak Andre tidak akan datang di tempat ini. Tapi kita adalah bagian orang yang memaknai rahasia negara ini, rahasia kehidupan ini, yang masih punya semangat. Insya Allah kedepannya kita akan lebih baik. Maka kita hadir di tempat ini untuk sama-sama berdoa, insya Allah negara kita akan lebih baik ke depan. Olehnya itu kita bisa membayangkan kalau itu kita tidak ada rahasia, karena kita bisa tinggal di rumah, dan boleh jadi akan ada orang yang kalau ada cita-citanya tidak sampai, bisa keluar berkelana dan mengejar cita-cita dan cinta itu. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian sambutan kami. Izinkan kami di forum ini memohon kesediaan Bapak Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Pak Andre untuk membuka acara kita bersama hari ini. Paling tidak Pak Andre akan menambah semangat kita, harapan-harapan kita di balik kerahasiaan kehidupan kita hari ini. Dan hormat ke Pak Andre, mohon izin kiranya untuk bersedia membuka acara kita, dan kepada Ustadz Aziz untuk nanti menjadi keynote speaker, dan narasumber kita sudah hadir di tempat ini juga, ada Ibu Mandika, kemudian Pak Idris dan Pak Muntajid di forum ini. Saya kira sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya ingin menyatakan kita semua bahwa forum ini adalah sekali lagi kita maknai Kopel bersama kita semua, bukan acaranya Kopel, tapi kita bersama dengan Kopel dari forum ini. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin sekalian yang sama berbahagia, selanjutnya sambutan pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang selanjutnya akan membuka secara resmi acara 10 tahun bersama Kopel Mengawal Demokrasi yang nantinya akan ditandai dengan pemukulan gong. Kepada Bapak dengan hormat disilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi disampaikan Pak Samsudin, saya perlu sedikit menambahkan. Saya bersama Kopel memang sejak 2004 seiring dan sejalan bersama Ibu Mariatang. Saya satu angkatan di DPRD tahun 2004 dan sempat satu komisi, dan oleh karena itu perjalanan kami di DPRD selalu dan senantiasa bersama dengan Kopel. Alhamdulillah pada hari ini kami juga diberi kepercayaan untuk membuka acara 10 tahun Kopel di Sulawesi Selatan. Saya juga menyampaikan permohonan maaf pertama kali dari Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Bapak Muhammad Rum, karena seyogyanya beliau yang akan memberikan sambutan pada hari ini, tetapi pada acara Takabonerate kemarin di Kabupaten Selayar, rencananya pulang melalui udara, tetapi mungkin cuaca kurang bagus sehingga ditempuh perjalanan darat dan terlambat sampai di Makassar. Oleh karena itu perkenankan saya pada kesempatan ini untuk menyampaikan sambutan dan membuka acara mewakili Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Yang saya hormati anggota DPD Republik Indonesia Bapak Ustadz Abdul Aziz Kahar Musakar, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD se-Indonesia yang sempat hadir pada hari ini, yang saya hormati pimpinan dan anggota DPRD se-Provinsi Sulawesi Selatan, yang saya hormati dan juga saya banggakan pemerintah daerah Provinsi Sulawesi Selatan atau yang mewakili, serta pemerintah daerah kabupaten dan kota se-Sulawesi Selatan yang hadir pada hari ini. Yang saya banggakan pendiri dan koordinator Komite Pemantau Legislatif Provinsi Sulawesi Selatan, saudara saya, abang saya. Sebenarnya mungkin saya lebih tua, tapi saya lihat beliau cocoknya saya panggil abang, Pak Samsudin Alimsah. Dan teman-teman dari NGO Sulawesi Selatan yang sempat hadir pada siang hari ini, hadirin sekalian yang sama-sama saya hormati. Pertama-tama tentu saja mari kita panjatkan puji syukur dan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini masih diberikan kesehatan dan kesempatan guna melaksanakan kegiatan dan aktivitas kita pada hari ini, di mana pada saat ini pula kita menghadiri 10 tahun Kopel Mengawal Demokrasi di Sulawesi Selatan yang juga bertema Good Governance dan juga dilaksanakan dengan Expo dengan tema Good Governance Expo 2010. Sehubungan dengan peringatan 10 tahun Komite Pemantau Legislatif, kami atas nama pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dan seluruh pimpinan dan anggota DPRD serta legislator se-Sulawesi Selatan, saya mengucapkan selamat dan sukses. Moga-moga Kopel Sulawesi tetap